Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isnaini, NIM 8560236222, Universitas Terbuka semester 7 kelas A, Prodi S1 PGSD, Pokjar Asahan UPPJ Medan. Oke, pada video praktek hari ini saya akan mengamati dan mengidentifikasi tentang simbiosis antara makhluk hidup. Sebelum kita mengamati, mari kita bahas apa itu simbiosis. Iya, simbiosis adalah hubungan atau interaksi antar dua makhluk hidup yang berbeda. Dan terdapat 3 macam simbiosis. Yang pertama itu kita akan bahas simbiosis mutualisme, di mana hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dan yang kedua, simbiosis parasitisme, di mana hubungan atau interaksi antar dua makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme, yaitu di mana hubungan atau interaksi antar dua makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Baik, selanjutnya adapun tujuan yaitu mengidentifikasi simbiosis di lingkungan sekitar. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan seperti alat tulis, lembar pengamat, lingkungan sekitar, dan di sini adapun prosedur atau cara kerja. Yang pertama itu amatilah lingkungan sekitar kita. Dan yang kedua, temukan hubungan yang terjadi. Dan yang terakhir, analisis hasil temuan berdasarkan hubungan yang terjadi. Berikut ini merupakan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Di situ ada terdapat gambar manusia dengan tumbuhan. Manusia memperoleh oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk bernapas, sedangkan tumbuhan memperoleh karbon dioksida dari manusia untuk melakukan fotosintesis. Dan yang kedua, dapat kita lihat di situ ada tanaman cabai dan cacing. Adanya cacing tanah di dalam, maka cabai akan menyuburkan tanaman cabai tersebut, sehingga tanaman cabai dapat subur dan sempurna baik buahnya. Dan yang ketiga, lidah buaya. Lidah buaya ada cacing tanah. Lidah buaya untuk dapat menyuburkan tanah, sehingga tanaman lidah buaya dapat subur dengan sempurna. Oke, simbiosis yang kedua yaitu parasitisme. Kita dapat lihat di samping gambar. Di situ ada contoh pohon nangka, dan pohon nangka dirugikan oleh benalu. Dan pohon nangka akan mati karena adanya benalu yang menempel di pohon nangka. Dan yang kedua, ulat dengan pohon jambu air, di mana ulat sebagai parasit yang memakan daun jambu air sehingga mengakibatkan kerugian pada pohon jambu tersebut. Dan yang keempat, dapat kita lihat gambar di samping yaitu hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk ini memperoleh hubungan berupa makanan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena bagian tubuhnya dihisap oleh nyamuk. Bisa itu gatal-gatal, bentol-bentol, dan kemerahan, dan berpotensi suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Dan contoh yang kelima, kita dapat lihat di samping hubungan antara kutu putih dengan tanaman puring. Kutu putih ini merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan karena memperoleh zat makanan dari tanaman puring supaya ia terus tetap hidup. Namun tanaman puring mendapatkan kerugian karena daun-daun pada tanamannya mengerut, menguning, busuk, dan layu. Semakin kutu putih itu berkembang dan jumlahnya semakin banyak, tanaman puting puring
berpotensi mengalami kematian karena volume saringan makanannya semakin banyak diambil. Contoh, dan yang terakhir ada simbiosis komersalisme, yaitu hubungan dua spesies makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya tumbuhan simbiosis komersalisme yaitu kita dapat lihat di samping tumbuhan paku dengan pohon sawit. Tumbuhan paku menguntungkan karena adanya pohon sawit. Tumbuhan paku dapat hidup dan berkembang. Sedangkan pohon sawit merasa dirinya dirugikan ataupun diuntungkan dengan adanya tumbuhan paku yang menempel pada batangnya. Yang kedua, hubungan antara makhluk hidup yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya seperti anggrek dan paku-pakuan yang menempel di tumbuhan seperti pohon mangga, jambu, rambutan, pokoknya nempel di pohon. Dan dapat kita lihat di samping lagi hubungan antara makhluk hidup yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Contohnya seperti anggrek dan pohon mangga. Anggrek ini mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga, sementara pohon mangga tidak dirugikan dalam hal apapun. Jadi, dari kesimpulan dari hasil pengamatan hari ini adalah 3 jenis simbiosis yang terjadi dalam hubungan antara organisme, salah satunya adalah parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi pada hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, yang mana satu pihak diuntungkan atau disebut parasit, sedangkan pihak yang lain dirugikan disebut inang. Hubungan tersebut membawa keuntungan bagi kelangsungan hidup parasit dengan memperoleh sari makanan dalam jumlah yang banyak serta dalam kurun waktu tertentu. Keberadaan parasit ini dapat menyebabkan kematian bagi makhluk hidup yang ditumpainya. Nah, itu tadi video praktek IPA tentang simbiosis, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Dan apabila ada kekurangan di video praktek saya mohon maaf. Dan semoga video praktek ini dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tugas praktikum IPA. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.